Selamat pagi. Nama saya Samuel. Saya adalah pastor eksekutif di IC Surabaya. Saya mau mengucap selamat hari Natal. Maaf ya pagi hari ini bahasa Indonesianya agak kaku buat saya, nggak tahu entah kenapa, tetapi ya selamat pagi semuanya. Saya sebenarnya adalah orang Korea Selatan. Saya minta maaf kalau mungkin kata-kata yang saya mengucap pagi hari ini bisa membingungkan. Kok orang itu bicara kayak gitu, ngomongnya agak aneh. Itu karena saya orang Korea Selatan. Saya akan berusaha tidak membingungkan saudara-saudara ya. Pagi hari ini saya mau kasih satu pengumuman saja. Hari 24 Desember, minggu ini hari Rabu malam, kita ada ibadah Christmas Eve ya. Di IC Surabaya kita tidak ada ibadah hari Natal tanggal 25. Ada banyak keluarga yang ingin beribadah dalam bahasa Indonesia sama seluruh keluarga. Tapi di IC Surabaya kita ada ibadah Christmas Eve ya. Jadi kami mau mengundang saudara-saudara datang tanggal 24 Desember, mulainya jam 7 malam. Jam 7 malam di sini dan di timur. Ibadahnya mungkin sekitar 1 jam ya, kita akan beribadah sama-sama. Jadi silakan saudara-saudara mengundang teman-teman untuk datang beribadah, keluarga datang untuk beribadah bersama-sama. Ya, kita hari ini akan mengakhiri seri kita di dalam tema Immanuel. Sudah minggu ketiga, minggu pertama dan minggu kedua kita berfokus tentang bagaimana Immanuel, kedatangan Tuhan Allah ke dalam dunia ini mengubahkan rasa malu dan juga mengubahkan rasa takut di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan datang untuk mengubahkan bukan hanya situasi atau persoalan yang kita mengalami, tetapi pikiran kita juga. Setiap kali kita melewati musim Natalan atau bulan Desember, itu adalah waktu di mana ada banyak hal yang berubah dalam suasana. Ya, ada musik yang berubah, ada bahkan dekor atau hiasan-hiasan yang berubah sehingga semuanya terasa sangat indah. Tapi sebenarnya cerita Natalan bagi orang-orang Yahudi atau bagi orang-orang yang membacanya di dalam Alkitab itu bukan sebuah cerita yang sentimental. Mungkin hari ini kita bisa merasa Natal itu adalah musim yang terasa sentimental. Tetapi sebenarnya waktu kita melihat cerita di dalam cerita Natal, mungkin di dalam Lukas pasal 2 ayat 1, pada pagi hari ini kita akan melihat Lukas pasal 2. Di Lukas pasal 2 ayat 1 kita bisa lihat situasi di mana Yesus terlahir. Ayat 1 tertulis pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, Kaisar Agustus dia adalah raja atau kaisar Roma yang mungkin yang paling awal menjadi kaisar yang hebat. Bahkan dia dikasih suatu title ya, suatu nama bahwa dia adalah penyelamat seluruh dunia atau anak Tuhan. Itu alasan kenapa di buku-buku Injil Yesus dipanggil anak Tuhan. Itu adalah suatu pengakuan yang besar ya. Orang-orang bisa tahu ini adalah tantangan buat kaisar ya, atau dia adalah penyelamat dunia. Karena waktu itu, zaman itu, Kaisar Agustus adalah kaisar yang sangat hebat, dipanggil juga penyelamat dunia atau anak Tuhan. Tapi kaisar ini karena dia sangat hebat, dia mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh dunia. Ini buat kaisar adalah suatu waktu di mana dia sedang flex. Mungkin kita tahu kata itu ya, flex ya. Mungkin ada orang yang kaya dia bisa
flex ya dengan apa yang dia miliki. Ini adalah raja yang berkuasa, dia flex, yaitu dia menyuruh semua rakyatnya untuk mendaftar di tempat asalnya. Coba bayangkan saudara-saudara, ada presiden yang sangat sukses, habis itu dia menyuruh semua rakyat negara Indonesia pergi ke tempat asalnya untuk mendaftar. Wah, pasti sangat membawa banyak stres buat banyak orang ya. Mungkin saya tanya kepada saudara-saudara, tempat asal saudara-saudara itu di mana? Kalau saya tanya, mungkin apakah dari Surabaya, kota Surabaya, ada yang berasal dari kota Surabaya? Oke, jadi tidak perlu ke tempat yang jauh ya. Tapi buat misalnya ada orang yang tinggal di kota Surabaya, tapi asalnya dari tempat-tempat yang jauh ya. Dan tiba-tiba presiden bilang sampai tanggal 31 Desember semuanya pulang ke tempat kota asal. Habis itu pergilah ke kantor wilayah, habis itu mendaftar ya. Itu yang terjadi. Jadi cerita Natal itu mulainya bukan dengan sentimentalitas, tetapi suatu cerita atau situasi di mana seluruh rakyat, seluruh dunia itu mengalami stres. Aduh, kita sekeluarga harus pergi buat Yusuf ke Bethlehem. Kita harus mendaftar ke sana. Jadi mereka pergi ke Bethlehem supaya mereka bisa mendaftar. Cerita Natal mulai dengan tekanan-tekanan hidup yang sungguh. Bagi bangsa Israel itu adalah suatu hal yang mengingatkan bahwa mereka ada di bawah bangsa penjajah yang sangat kuat dan menindas. Mereka tidak punya kontrol, mereka tidak memiliki kebebasan, tetapi mereka harus hidup sesuai dengan hukum dan semua perintah-perintah dari sebuah kuasa. Dan mungkin sentimentalitas Natal buat kita di ruangan ini juga tidak terasa sentimental. Mungkin kalau kita membayangkan musim Natal, di antara saudara-saudara mungkin ada yang pikir, wah sentimental. Tapi ada juga yang pikir stres. Ya. Karena apa? Kalau sudah musim Natal artinya anak-anak tidak ke sekolah. Wah stresnya. Kalau musim Natal berarti finansialnya akan sulit karena kita harus pergi liburan, kita harus membeli apa, ada perkumpulan keluarga, kita membayangkan orang ini sama orang ini datang ke tempat yang sama, nanti mereka pasti akan berkelahi atau apa, kita membayangkan semua hal yang tidak enak. Natal bisa menjadi waktu yang bukan sentimental tetapi ada tekanan yang luar biasa yang kita mengalami. Dan ternyata di waktu Natal, setiap tahun ada musim Natal, saya bisa melihat orang itu kelihatan kecapaian. Ya, karena di dalam tempat kerja pun itu adalah tenggat waktu akhir tahun dan juga di dalam pelajaran semua mahasiswa-mahasiswi mereka itu sedang berjuang supaya mereka bisa selesaikan semua hal yang mereka ingin melakukan. Memang itu adalah waktu yang penuh dengan tekanan. Tapi di Lukas pasal 2 kita bisa melihat di dalam dunia yang penuh tekanan itu Allah mengirim Yesus untuk datang sebagai penyelamat. Tapi dia datang bukan untuk menyelamatkan dunia dengan mengubahkan situasi atau menghancurkan persoalan-persoalan. Tapi dia datang untuk mengubahkan pikiran manusia. Mungkin seringkali kita saat menghadapi persoalan kerja atau hubungan, mungkin di antara saudara-saudara ada orang yang memiliki persoalan hubungan. Ada masalah dengan keluarga atau rekan kerja atau teman atau siapa, saya nggak tahu. Tetapi pikiran yang kita memiliki yang pertama adalah Tuhan, ubahlah orang itu. Atau kita memiliki stres finansial dan mungkin kita berdoa, Tuhan cukupilah semua keperluan saya. Itu adalah sifat kita. Saat kita mengalami suatu persoalan, kita pertama menginginkan ada perubahan di dalam situasi kita.
Bangsa Israel juga mungkin sama, mereka mengalami tekanan dari hidup dalam penjajahan, ya, bangsa Romawi. Tetapi mereka minta Tuhan menyelamatkan kita, dan jawaban Tuhan adalah bukan untuk mengirim suatu pemimpin politik atau untuk membangun kerajaan bangsa Israel supaya mereka bisa menghancurkan bangsa Romawi, tapi Tuhan mengirim anaknya untuk mengubahkan pola pikiran manusia. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah situasi ini. Seringkali Tuhan memulai dengan biarkan aku mengubahkan kamu. Coba bayangkan kita ada masalah dengan hubungan, kita punya masalah hubungan dengan seseorang. Sebenarnya bukan cara paling cepat untuk memecahkan masalah itu. Bukan supaya orang itu berubah, tetapi supaya hati kita yang berubah dulu. Pikiran kita. Kalau pikiran kita itu berubah, pasti situasi itu juga akan menjadi lebih baik. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana Immanuel artinya Tuhan Yesus datang untuk menukar pikiran lama kita dengan pikiran Kristus. Immanuel adalah cerita di mana Tuhan, Allah pencipta alam semesta datang ke dalam dunia ini, ke dalam pengalaman manusia supaya bukan hanya untuk mengubahkan situasi, tapi untuk mengubahkan pikiran kita. Supaya kita bisa mempunyai pikiran Kristus. Di Filipi pasal 2 ayat 5 tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat beberapa hal bagaimana kita bisa mengubahkan pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Nah, yang pertama adalah bahwa Anda tidak bisa memiliki hidup baru dengan pikiran yang lama. Anda tidak bisa memiliki hidup yang baru dengan pikiran yang lama. Kalau kita pikirkan tentang apa itu artinya menjadi seorang Kristen. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang bilang, oh ya kita cuma harus berdoa, Tuhan saya percaya Engkau mati buat saya dan Engkau bangkit lagi. Dan saya menerima Engkau menjadi juru selamat saya dan Tuhan saya. Tapi sebenarnya untuk menjadi seorang Kristus artinya bukan hanya kita percaya Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tetapi kita dibentuk menjadi serupanya dalam pikiran dan kehidupan kita. Jadi itu adalah suatu perjalanan di mana kita menjadi murid Yesus. Tetapi pemuridan mulainya bukan dari perlakuan kita. Bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi mulainya dari pikiran kita. Pemuridan dimulai dari pikiran. Di Roma pasal 12 ayat 2 tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah di sini Paulus menjelaskan bagaimana kita bisa berubah itu bukan oleh perlakuan kita. Tetapi oleh pembaharuan budi kita. Cara kita bisa berubah itu oleh karena ada perubahan dalam pikiran kita. Tapi kita hidup di dalam dunia ini dan pikiran lama kita dibentuk oleh pola pikiran dunia. Pikiran lama kita dibentuk oleh dunia. Sebenarnya zaman ini kita bisa melihat banyak hal yang bisa membentuk pikiran kita. Ada orang-orang yang mungkin di kota Surabaya ada orang yang senang baca buku, tapi juga ada banyak orang yang tidak senang baca buku. Ya, kalau kita jujur, ada orang yang tidak begitu senang baca buku. Tetapi hari ini kita bisa mendengar ya pengajaran-pengajaran melalui apa? Hari ini ada YouTube dan banyak orang yang senang mendengar cerita-cerita di dalam news, di dalam podcast atau apa-apa yang keluar di dalam YouTube. Dan itu adalah satu cara yang membentuk pikiran kita.
Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, pikiran-pikiran dan pola pikiran orang-orang yang mengajar kita melalui medium-medium itu akan membentuk pikiran kita. Bukan dengan pola pikiran Kristus, tetapi pola pikiran duniawi. Di Yesaya 55 ayat 8-9 tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tapi kebanyakan dari kita tidak serajin untuk mendengar dari firman Tuhan yang bisa membentuk pola pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus. Mungkin kita lebih senang mendengar tentang hal-hal yang bermanfaat secara praktik, termasuk koran atau news di dalam YouTube atau mungkin hal-hal yang lain, diskusi-diskusi politik atau ekonomi atau apapun. Kita lebih tertarik akan hal-hal seperti itu, tetapi itu bisa membentuk pola pikiran kita. Jadi kita perlu memeriksa pola pikiran kita yang lama. Kita perlu memeriksa pola pikiran kita yang lama. Apa cara yang paling baik untuk memeriksa pola pikiran kita? Saya mau tanya kepada saudara, apa yang Anda bisikkan itu sangat penting. Saat kita mengalami mungkin persoalan tiba-tiba, atau mungkin kita mengalami stres, atau juga kita mengalami suatu situasi yang tidak kita pikir akan terjadi. Apa kata-kata pertama yang kita bisikkan kepada diri kita sendiri? Itu sangat penting. Terkadang kita hidup itu kita membisikkan kata-kata yang kita sudah terbiasa dengar di dalam kehidupan kita. Yaitu mungkin saya tahu manusia tidak bisa dipercayakan, ya, atau lihat ini makanya kamu tidak pernah akan sukses, ya, atau apapun yang kita bisikan itu adalah suatu suara yang melihatkan pola pikiran yang kita memiliki, apapun itu. Mungkin kita membisikkan, jika aku bisa mengontrol segalanya, aku akan aman. Atau kalau saya gagal, saya bukan apa-apa. Ya, semua kata-kata yang kita bisikan, mereka adalah suatu gambar pola pikiran kita. Dan untuk bisa mengubahkan pikiran kita, kita pertama harus bisa melihat dan memeriksa pola pikiran kita yang lama. Jadi kita tidak bisa memiliki hidup baru dengan pikiran yang lama. Tapi yang kedua, kita perlu mengenakan pikiran Kristus. Kalau memang kita ingin berubah, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Jadi kita kembali ke Lukas pasal 2 ayat 1. Lukas pasal 2 ayat 1 tertulis, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Kaisar Agustus adalah raja yang sangat hebat. Bahkan waktu itu diberi suatu tema, yaitu Pax Romana. Itu adalah suatu pengakuan bahwa di bawah naungan Roma semua ada di dalam damai. Berarti seluruh dunia itu mengakui bahwa Raja Agustus dia adalah raja yang hebat. Kaisar Agustus di bawahnya semua hal itu mengalami damai. Dia itu sangat sukses sebagai raja sehingga dia bisa memiliki kuasa untuk menyuruh seluruh rakyatnya untuk melewati sebuah sensus. Nah, sensus ini apa alasannya dia minta sensus? Itu supaya dia bisa hitung semua orang-orang yang masuk dalam perhitungan rakyatnya sehingga dia bisa tahu pajaknya akan diberi berapa. Apa hasil uangnya dari seluruh rakyatnya. Ini adalah suatu hal yang mungkin raja-raja senang melakukan. Dan Raja Daud ketika dia juga ada di dalam masa dia sangat sukses. Dia pernah lakukan sebuah sensus, menghitung semua rakyatnya, semua prajuritnya. Sehingga dia bisa tahu betapa besar suksesnya, betapa besar kuasanya.
Tapi saat dia melakukan itu, dia dihakimi oleh Tuhan. Tuhan bilang, kamu berdosa di dalam hatimu. Karena apa? Dia mau memandang kuasa saya itu berapa. Ya, kekayaan saya itu berapa. Terus betapa luasnya ya kerajaan saya. Itu adalah pola pikiran Agustus. Agustus memiliki pikiran di mana dia mau mengontrol segala rakyatnya. Dia mau memiliki suatu rasa percaya diri, suatu rasa bangga di dalam kemegahannya. Tapi kalau kita lihat itu pada hari ini, itu tidak jauh dari pikiran-pikiran, pola pikiran. Mungkin presiden-presiden atau pemimpin-pemimpin politik. Tidak jauh dari pemimpin-pemimpin di dalam tempat kerja atau mungkin bahkan di dalam gereja pun. Dimanapun kita bisa melihat ada suatu pola pikiran di mana kita ingin mengontrol. Kita ingin memegahkan kuasa diri atau mungkin penghasilan diri. Tapi di dalam dunia itu, Yesus muncul sebagai kaisar atau raja yang sejati. Dan dia muncul dengan pola pikiran yang sangat berbeda dengan Kaisar Agustus. Kita bisa melihat pola pikiran Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mungkin raja yang ingin memegahkan dirinya adalah raja yang merasa, saya mau melihat betapa besar diri saya. Tetapi Yesus katanya, meskipun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebenarnya cerita Immanuel adalah cerita yang sangat sulit diterima di dalam pikiran kita. Itu adalah cerita di mana Allah, pencipta alam semesta, yang di luar dari segala alam semesta, itu berpilih untuk masuk ke dalam pengalaman ciptaan. Secara filsafat atau teori pun ini adalah hal yang sulit untuk diterima. Karena di dalam pengalaman manusia ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya bisa dibilang jijik atau kotor dari pihak Allah. Misalnya manusia itu waktu menjadi bayi tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan. Hanya bisa mengandalkan mamanya, ya. Makanya bayi itu hanya tahu cara untuk menangis, ya. Allah alam semesta rela untuk mengalami apa itu menjadi bayi. Yang saat mengotorkan popoknya, ya, nangis kepada mamanya untuk mencucinya, ya. Itu adalah pengalaman yang mungkin bisa dibilang jijik atau kotor dari pandangan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ini adalah satu pikiran yang sangat sulit, teori yang sangat sulit untuk diterima sebagai teori atau pikiran filsafat. Tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah dia rela untuk masuk ke dalam pengalaman manusia. Dan yang kita baca tadi, Filipi itu menjelaskan bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini rela untuk melakukan semua ini. Meskipun dia masih adalah Allah, dia rela untuk meletakkan semua hak sebagai Tuhan untuk menjadi manusia. Itu adalah kemegahan Yesus. Sebenarnya Yesus adalah kaisar yang paling tinggi.
Kaisar Agustus menganggap dirinya adalah raja yang paling hebat. Tetapi di tempat itu datang ke dunia sebuah kaisar yang sangat hebat, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi saat Yesus memiliki kesempatan untuk menunjukkan kuasanya, flex ya. Dia tidak melakukannya dengan penunjukan yang penuh kuasa. Tapi malah dia melakukan hal yang sangat bisa dianggap mengherankan. Yesus datang, katanya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan hanya itu, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, yaitu mati sebagai seorang yang dianggap pencuri atau orang teroris atau orang yang paling jahat di antara umat manusia. Yesus rela untuk melakukan semua ini. Kenapa Yesus melakukan semua ini? Karena Yesus tahu untuk mengubahkan kehidupan kita bukan melalui situasi berubah. Ya, tapi melalui pikiran kita, pola pikiran kita yang harus berubah. Sebenarnya situasi kita semua itu mungkin meskipun berubah, hidup kita bisa sama kalau pola pikiran kita itu belum berubah. Yesus mengenal hal itu. Itu alasan kenapa Yesus datang sebagai Immanuel untuk menunjukkan pola pikiran yang sangat beda sama semua orang yang pikir di dalam dunia ini. Jadi apa pikiran Kristus? Yang pertama, pikiran Kristus adalah pikiran yang rendah hati, bukan mencari hak. Pola pikiran Yesus Kristus adalah rendah hati, bukan mencari hak. Di Filipi 2 ayat 7 tertulis, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, cerita di dalam Lukas pasal 2 sebenarnya kalau kita baca seluruh cerita kelahiran Tuhan Yesus, itu adalah cerita yang sangat mengherankan karena Yesus lahirnya bukan hanya di tempat yang mungkin kita menganggap wah ini sangat sederhana ya. Tetapi bahkan di tempat yang kita bisa anggap saya nggak mau terlahir seperti itu. Itu sangat tidak enak. Yesus lahir di dalam tempat makanan hewan-hewan. Itu adalah tempat yang paling rendah. Bahkan sekarang kita pun tidak mau menyentuh hal seperti itu menjijikan. Tempo hari saya pernah ke Taman Safari sama keluarga saya dan di sana anak-anak itu sangat senang untuk kasih makanan kepada hewan-hewan, tetapi kepada binatang-binatang. Tetapi sebenarnya saya sebagai orang tua mungkin karena terlalu lama tinggal di dalam kota, ya, jadi saya menganggap itu sangat menjijikkan karena baunya luar biasa ya. Kita pergi untuk memberi makanan kepada binatang-binatang sangat menjijikkan. Saya selalu takut, saya nggak mau injak kotoran-kotoran dari binatang dan baunya luar biasa. Kalau saya kasih makanan saya nggak ingin lidahnya binatang itu menyentuh tangan saya karena sangat menjijikkan. Saya nggak mau. Nah, tempat makan hewan itu adalah tempat di mana hewan-hewan itu seringkali mereka itu makan di sana sehingga semua air liur dari mulutnya itu sudah masuk ke tempat itu, sudah campur sama semua hal yang di dalam tempat makan itu sampai itu kering. Habis itu menjadi tempat yang sangat penuh mungkin virus-virus dan bakteri-bakteri yang kalau saya sebagai orang kota lihat itu sangat menjijikkan. Zaman itu juga ini bukan tempat biasa di mana seorang bayi itu diletakkan. Itu adalah tempat yang menjijikkan. Tapi Yesus, sang pencipta alam semesta, rela untuk datang sebagai manusia. Bukan untuk dilahirkan di istana, tetapi di tempat yang sangat mengherankan. Yaitu adalah tempat yang biasanya dipakai untuk memberi makan kepada binatang-binatang. Kita harus mengingat, ini adalah pola pikiran Tuhan kita, Yesus. Yesus rela untuk mengalami hal seperti itu karena hatinya rendah hati. Pikirannya rendah hati, bukan mencari hak.
Nah kebiasaan kita, kebiasaan saudara, saya mau tanya, saat saudara masuk ke dalam sebuah ruangan atau masuk ke dalam keluarga saudara atau tempat kerja saudara, apakah saudara sedang bertanya, apakah mereka melihat hakku? Atau mungkin saudara sedang bertanya, bagaimana saya bisa melayani orang-orang di sekeliling saya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita semua harus bertanya untuk melihat apa memang pola pikiran saya, apa kebiasaan saya. Apakah saya adalah orang yang mencari hak atau saya adalah orang yang memiliki pola pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Yang pertama tadi rendah hati bukan mencari hak. Yang kedua berserah bukan mengontrol. Berserah bukan mengontrol. Di Filipi pasal 2 ayat 8 tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bisa lihat ini bukanlah hal yang gampang dilakukan sebagai Allah. Allah datang ke dunia ini bukan hanya mengalami pengalaman manusia, tetapi rela untuk memikul semua dosa manusia dan mati di atas kayu salib di hadapan semua makhluk-makhluk dan semua roh-roh di seluruh alam semesta, mati sebagai pendosa. Mati kematian yang sebenarnya wajar buat seorang yang berdosa. Nah buat kita bisa bertanya, saat rencana Anda itu berubah, mungkin saudara memiliki sebuah rencana buat akhir tahun atau tahun depan atau buat keluarga atau apa, tapi tiba-tiba rencana itu berubah tanpa kita ingin, tanpa kita tanpa sengaja. Apakah respon kita? Apakah kita itu bilang, saya ingin kehendak saya terjadi, atau kita bilang, Tuhan, ini memang bukan hal yang saya rencanakan, tapi saya percaya Engkau. Itu adalah cara kita bisa melihat pola pikiran kita. Berserah bukan mengontrol. Yang ketiga, mendahulukan orang lain bukan diri sendiri. Mendahulukan orang lain bukan diri sendiri. Yesus mendahulukan orang yang lain selalu di dalam pikiran dia, tidak pernah ada suatu perhitungan tentang diri sendiri dan kemauan, keinginan diri sendiri. Tetapi selalu dia mencari bagaimana dia bisa mendahulukan orang yang lain. Dan kita bisa melihat sifat ini bahkan di dalam gembala-gembala yang mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 2 ayat 17 tertulis, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Gembala-gembala mungkin karena mereka adalah orang yang secara situasi mereka itu sudah rendah. Rendah di dalam situasi mereka sehingga hati mereka mungkin sudah rendah hati. Saat mereka mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka tidak menganggap, oh kita saja yang senang untuk melihat kelahiran Tuhan. Tetapi mereka rela untuk membagi cerita itu kepada siapapun yang mereka tahu. Itu adalah hati yang mendahulukan orang yang lain. Saat saudara-saudara tahu sesuatu hal yang baik, bagilah informasi itu kepada orang-orang yang lain. Dan yang keempat, berpusat pada salib, bukan kenyamanan. Berpusat pada salib, bukan kenyamanan. Saat kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa tanya apa yang paling nyaman, atau kita bisa tanya selalu apa yang membuat saya lebih seperti Yesus Kristus. Ini adalah pilihan di antara semua pilihan-pilihan yang kita membuat. Kita selalu bisa bertanya, apakah ini adalah hal yang paling nyaman atau ini adalah hal yang akan membuat saya lebih seperti Kristus. Saya mengundang pemain keyboard untuk maju. Kita bisa lihat di dalam Maria bagaimana caranya kita bisa mengenakan pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Di Lukas pasal 2 ayat 19 tertulis, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu
di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saya mengundang saudara-saudara buat musim Natalan ini, silakan saudara merenungkan Yesus Kristus, Immanuel, yang datang untuk menunjukkan pola pikiran yang beda. Setiap kali kita merenungkan Yesus Kristus yang lahir dengan cara yang sangat sederhana, kita bisa mengingatkan apa itu pikiran Kristus. Dan kita bisa membandingkan di dalam kehidupan kita, apakah kita memiliki pikiran Kristus atau kita memegang pikiran yang lama. Coba saudara-saudara renungkan atau memikirkan hubungan-hubungan yang saudara miliki atau persoalan-persoalan yang saudara menghadapi di situasi-situasi itu. Apakah saudara memiliki pikiran Kristus atau sedang memegang pikiran yang lama? Renungkan kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan kita, Immanuel, datang untuk melayani, untuk mati di tempat kami. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sebenarnya perenungan adalah suatu disiplin yang baik buat kita. Di hari kita selalu merenungkan bagaimana Tuhan Yesus, Dia rela untuk datang ke dunia ini, mengalami semua pengalaman manusia, rela untuk lahir dengan cara yang sangat rendah hati dan rela untuk mati di tempat kami. Kita merenungkan hal itu. Jadi bagaimana kita bisa menukar pikiran kita dengan pikiran Kristus? Bagaimana kita bisa menukar pikiran kita dengan pikiran Kristus? Yang pertama, sadari dan sebutkan pola pikiran yang lama. Saudara coba pikirkan, apakah pola pikiran yang muncul di dalam situasi-situasi yang saudara mengalami? Apakah itu adalah rasa takut, rasa malu, suatu rasa mau mengontrol? Apakah itu cari hak? Atau mungkin percaya diri yang bisa dibilang mungkin bukan hanya percaya diri tetapi kesombongan? Apapun itu, jangan bilang itu biasa saja. Tapi kita sebutkan pola pikiran yang lama dengan jelas. Itu adalah ketakutan. Itu adalah kesombongan. Itu adalah egois. Apapun itu kita sebutkan pola pikiran yang lama. Dan yang kedua, gantikan pola pikiran lama dengan kebenaran Kristus. Di Kolose pasal 3 ayat 1-2 tertulis, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi caranya adalah untuk menggantikan pola pikiran lama dengan kebenaran Kristus. Kalau mungkin kita bekerja dari pikiran rasa takut, kita bisa bilang, di dalam Tuhan, Immanuel bersama dengan saya tidak usah merasa takut. Tuhan berhadir bersama dengan saya. Mungkin kalau kita merasa sombong, kita ingat, Yesus Immanuel rela untuk meletakkan semua haknya untuk menjadi rendah seperti manusia. Saya juga harus belajar rendah hati. Apapun itu, carilah cara untuk menggantikan pola pikiran lama dengan kebenaran Kristus. Jadi pada saat ini saya mau berdoa bersama dengan saudara-saudara. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang perlu berdoa untuk mengubahkan pikiran saudara-saudara. Kalau gitu pada saat ini saya mau berdoa buat saudara-saudara. Silakan saudara tutup mata dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami sangat
kaget dan heran untuk melihat betapa Engkau adalah Tuhan yang indah. Di dalam dunia ini sifat manusia adalah untuk mengontrol, untuk bisa memegahkan diri, untuk bisa mencari hak diri. Tetapi Tuhan, Engkau menunjukkan suatu contoh, sebuah contoh yang sangat berbeda dengan kita semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Nah, Tuhan, kami minta pagi hari ini, ada di antara kita yang memiliki pola pikiran yang lama, yang sangat sulit untuk dipecahkan, sangat sulit untuk diubahkan. Tapi pagi hari ini kami mau menukar pikiran yang lama sama pikiran Kristus. Roh Kudus, dengan kuasa nama Tuhan Yesus, ubahkanlah pikiran kami pada saat ini. Tuhan, kami juga ingin mempelajari apa itu rendah hati, apa itu berserah, apa itu mementingkan orang yang lain lebih dahulu. Apa itu mencari salib Kristus, bukan kenyamanan diri. Kiranya kami semua bisa menjadi orang yang bisa menunjukkan dan mempraktikkan hal-hal ini di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami. Jadi Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami. Dan Tuhan, pagi hari ini kami ingin merenungkan pikiran Kristus. Kami ingin merenungkan Yesus Kristus. Biarlah musim Natalan ini kami bisa mengingatkan, merenungkan Yesus Kristus. Supaya kami semua bisa hidup serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan, sentuhlah setiap hati kami. Dan juga ubahkanlah setiap kehidupan kami di tempat ini. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang besar dan anugerah Yesus Kristus dan kepenuhan Roh Kudus bisa beserta di antara setiap orang yang berhadir ibadah ini pada pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Natal dan sampai jumpa ibadah Christmas Eve ya, hari Rabu. Terima kasih. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengundang Anda dan keluarga mengikuti ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember jam 7 malam di ICA West dan di ICA East. Tidak tersedia versi online untuk ibadah ini dan juga tidak ada ibadah pada tanggal 25 Desember nanti. Selamat merayakan Natal bersama keluarga. Kami sedang membuka lowongan kerja untuk Facility Manager ICA East Campus. Kami mencari seorang laki-laki dengan background engineer untuk bekerja dari hari Selasa hingga Jumat dan hari Minggu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Jika Anda tertarik, hubungi kami melalui email hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom.
Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.